Assalamualaikum Ananda Ustazah semuanya. Tetap semangat ya dalam belajarnya. Baiklah, kita lanjutkan materi yang semalam, yaitu mengenai cerita fantasi. Kita lanjutkan pada KD 4.3, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita, imajinasi, narasi, fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan strukturnya, penggunaan bahasanya atau aspek lisan. Nah, dengan indikator yang pertama, langkah-langkah menulis cerita fantasi. Nah, setelah Anda mempelajari bagaimana langkah-langkah menulis dalam menulis cerita fantasi, Anda diharapkan mampu menulis cerita fantasi dengan memperhatikan langkah-langkah yang telah Anda pelajari. Nah, untuk KD 4.3 ini untuk praktiknya atau keterampilannya. Nah, langkah-langkah menulis cerita fantasi yang pertama, gambar apakah ini Nanda? Pasti ini gambar bagaimana menemukan ide atau gagasan. Nah, di dalam menemukan ide, cerita fantasi dapat diperoleh dari dua cara. Yang pertama, melalui pengamatan terhadap objek nyata atau peristiwa di sekitar kita. Kemudian diberi imajinasi atau kita bayangkan atau kita khayalkan. Contohnya pada teks fantasi yang berjudul Keguatan Ekor Biruna Tangga yang ada pada buku paket Ananda, karya Ugi Agustino. Dia membuat cerita fantasi dari pengamatan terhadap kehidupan komodo yang unik di Pulau Komodo tersebut. Dari pengamatan tersebut lahirlah cerita fantasinya. Kemudian yang kedua, ide cerita fantasi diperoleh dari penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku, terutama buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang hewan langka, ruang angkasa, biografi tokoh, dan lain-lain sebagainya. Contohnya, bacalah buku tentang tumbukan meteor atau bacalah buku tentang hewan-hewan langka. Kemudian fantasikan atau bayangkan jika Ananda dan sahabat Ananda berada di tumbukan meteor, dan bayangkan jika Ananda dan sahabat Ananda hidup bersama hewan-hewan langka tersebut. Kira-kira bagaimana fantasinya? Nah, yang kedua, membuat rangkaian peristiwa atau menyusun kerangka karangan. Rangkaian peristiwa dapat dibuat melalui beberapa cara. Yang pertama, kita ciptakan dulu tokohnya atau pelaku. Tokohnya itu bisa makhluk selain manusia. Contohnya seperti hewan, ya. Dan harus jelas apakah tokoh itu laki-laki atau perempuan. Kemudian apa perannya dalam cerita tersebut. Kita buat juga perannya masing-masing tokoh. Kemudian yang kedua, menentukan latar. Tentukan di mana tokoh ciptaan Anda itu hidup. Pilihlah latar yang mendukung inti cerita. Nah, kira-kira tempatnya di mana? Apakah tempatnya luar angkasa? Apakah tempatnya di hutan, di rumah, dan lain-lain. Kemudian menciptakan alur atau jalan cerita. Dengan cara tentukan peristiwa utamanya dan gabungkan dengan peristiwa yang lain. Nah, buat karakter tokoh Ananda berkembang melalui alur atau jalan cerita tersebut. Seperti misalnya perjalanan panjang mengarungi dunia, pengalaman mematikan, dan lain-lain.
buat perubahan pada kepribadian tokoh, dan buat rintangan dalam kehidupannya sehingga terciptalah konflik atau masalah yang menarik melalui jalan cerita tersebut. Yang ketiga, mengembangkan karangan atau mulai menulis. Jangan mulai dengan kalimat pada suatu hari, karena itu karangan anak SD ya Ananda. Nah, sekarang Ananda sudah SMP, maka lebih dikembangkan lagi kalimatnya. Tapi buatlah pembaca tertarik dengan paragraf pertama dan hanyutkan pembaca ke kisahmu yang penuh petualangan. Contohnya, kalimat pertamanya misalnya, pada malam itu langit seakan bercampur dengan kegelapan. Nah, yang keempat, menelaah untuk merevisi atau menyunting karangan. Setelah Ananda tulis karangan narasi fantasi, kemudian baca kembali untuk menyunting atau mengoreksi apabila ada kalimat dan kebahasaan yang salah. Kemudian lakukanlah perbaikan. Yang kelima, mempublikasikan. Nah, kemudian pajang hasil karya Ananda di majalah dinding atau yang lainnya atau media sosial. Hias dengan kata dan gambar yang lebih menarik agar pembaca tertarik dengan tulisan kita. Nah, demikianlah pembahasan mengenai teks cerita fantasi. Maka telah selesailah pembahasan kita mengenai teks cerita fantasi. Semoga Ananda dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.